Dalam kekalutan itu, aku bingung harus bagaimana. Bagaimana caraku menolong jika aku tidak melihat apapun? Sementara Anes terus nampak bergulat dengan sesuatu yang tidak kasat mata sambil mulutnya terus-menerus meminta pertolongan pada tuannya. Yuni menangis sambil berdoa. Sementara Bang Amran yang masih kerasukan terus saja berteriak. Tinggalkan, tinggalkan. Kalian harus tinggalkan di sini. Bang Iden sambil memegangi Bang Amran yang berusaha berontak, berteriak pada kami. Jangan diam saja, bantu doa. Yuni kembali menangis dan berteriak-teriak dengan histeris. Sementara Ale tiba-tiba saja menjatuhkan dirinya dan meringkuk dengan tubuh gemetar. Dengan menyeret Bang Amran bersamanya, Bang Iden mendekati Ale. Le, kenapa Le? Bang Iden bertanya sambil mengguncang-guncangkan bahunya. Ale tak bereaksi apa-apa. Tubuhnya malah semakin meringkuk. Tangannya ditangkupkan menutup telinganya dengan erat. Kali ini Bang Iden bertanya lagi sambil sedikit menepuk pipinya. Le, ada apa Le? Ale yang tiba-tiba menyadari Bang Iden ada di dekatnya, menjawab dengan suara gemetar karena takut. Bang, tolong aku bang. Ada apa dek? Bilang sama abang. Jawab Bang Iden dengan lembut. Tubuhnya semakin gemetar. Tangannya mengibas-ibaskan telinganya. Makhluk hitam berbulu itu bang. Dia terus berbisik di telingaku. Aku takut bang. Suara Ale kian bergetar. Bilang apa dia? Tanya Bang Iden. Suaranya terdengar tegang. Dia suruh aku dorong Alpin bang. Jawab Ale sambil tangannya menunjukku. Tangisnya langsung pecah. Mendengar jawaban Ale, tubuhku mendadak gemetar hebat. Bang Iden menatapku dan memintaku istighfar. Bang Iden memeluk Ale dan berbicara di telinganya. Ucap dek, istighfar. Kuasai dirimu. Jangan lihat makhluk itu. Anggap dia tidak ada. Anggap suaranya gak ada. Dia marah bang. Kata Ale di antara tangisnya. Dia mau makan aku bang. Aku takut. Bang Iden memegangi wajah Ale dan menatapnya langsung ke matanya. Kendalikan dirimu dek. Jangan dengarkan perintah siapapun kecuali abang. Lalu ku dengar Anes yang masih terus bergulat dengan sesuatu yang tidak terlihat, berteriak dengan kencang. Seketika angin seperti berhenti. Kekacauan itu hilang begitu saja. Kulihat Anes duduk bersimpuh, tangannya tertangkup di dada dan terdengar mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersamaan juga, Ale tampak mulai menguasai dirinya lagi. Dia bangkit dengan lemah. Kami mendekati Anes, lalu berpelukan dan saling bertangisan. Hanya Bang Iden yang tetap duduk sambil masih memegangi Bang Amran yang sepertinya tertidur. Kenapa tadi Nes? Tanya Bang Iden. Kunti dan Pocong bang. Mereka mau membawa aku. Jawab Anes. Nafasnya masih naik turun. Keringat dingin menetes di dahinya. Mereka bilang juga mau ambil Alpin, Ale, Yuni, dan abang. Kami saling berpandangan mendengar ucapan Anes. Bang Iden kulihat sedang memperhatikan kami satu persatu. Mungkin dia menilai kondisi kami. Kemudian dia melihat ke sekeliling kami, ke hutan di kanan dan jurang di kiri kami. Masih kuat kalian jalan? Tanyanya lagi. Kami menjawab serempak. Kuat bang. Pin, kamu pakai kaos dalam kan? Coba buka Pin.
Kali ini dia berbicara kepadaku. Aku tak mengerti, tapi tidak juga bertanya. Kubuka jaket dan kaosku. Lalu kaos dalamku kuserahkan kepada Bang Iden. Kaos dalamku itu lalu disangkutkan pada sebuah akar yang mencuat dari gundakan tanah. Ayo gerak lagi, Kata Bang Iden setelahnya. dengar ya. Abang tegaskan lagi. Fokus saja ke depan. Apapun yang kalian lihat, dengar, rasakan. Jangan diceritakan. Kami semua mengangguk. Kita semua lihat, gak usah diceritakan lagi. Abang pun lihat, gak cuma kalian. Sambung Bang Iden lagi. Aku lega karena Bang Iden pun melihat yang kulihat. Ada ketakutanku jika selama ini aku hanya berhalusinasi. Tampaknya itu juga yang dirasakan Yuni, Anes, dan Ale. Tanpa ada yang menyuruh, kami semua langsung berpelukan. Dadaku bergemuruh, dan tanpa bisa ditahan, mataku basah oleh air mata. Begitu juga dengan teman yang lainnya. Bang Iden memeluk kami semua dan menepuk-nepuk bahu kami untuk menguatkan. Sudah. Pokoknya mulai sekarang, kalian saling jaga aja ya. Ingat, di sebelah kiri kita jurang menganga. Jaga temanmu. Kami semua mengangguk. Setelah berpelukan rasanya ada energi baru di tubuhku. Dek, kamu liatin Anes. Jangan lengah. Kamu juga, Nes. Doa terus menurut keyakinanmu. Fokus jalan. Jangan toleh-toleh. Aku dan Anes mengiyakan. Kami mulai bergerak lagi. Bang Iden berjalan di paling depan sambil terus memegangi Bang Amran. Lalu Yuni, aku, Ale dan Anes tetap di belakang. Mulai dari sini, gangguan-gangguan semakin meningkat. Tangan-tangan kurus menggapai-gapai dari semak. Kepala yang menggelinding. Kuntilanak berkali-kali melintas di depan. Kadang di atas kepala kami. Di suatu waktu Yuni berteriak meminta tolong. Rupanya rambutnya ditarik oleh kuntilanak yang terbang di atas kepalanya. Lalu ku dengar suara Bang Iden berdoa. Nenek buyut, maafkan kami nenek buyut. Tolong, jangan ganggu kami, Nek. Jika kami ada kesalahan, kami minta maaf. Hampir 1 jam perjalanan kami sampai di tempat yang tidak asing buatku. Kakiku langsung lemas saat melihat kaos dalam putih tergantung di akar. Itu adalah kaos yang kami tinggalkan 1 jam lalu. Sejak tadi aku sudah curiga kalau kami hanya jalan berputar-putar. Tapi saat akhirnya terbukti, seluruh tubuhku langsung lunglai. Bang Iden dan lainnya juga melihat kaos itu. Reaksi mereka pun persis denganku. Kami langsung duduk dan menundukkan kepala ke tanah. Aku rasanya sudah tidak sanggup lagi berjalan. Dari sudut mata, kulihat Yuni yang duduk di sebelahku tiba-tiba bertingkah aneh. Dia menjatuhkan diri dan mulai merangkak. Tangannya terlihat mencakar-cakar tanah. Sebelum kami sadar apa yang terjadi, Yuni mengeluarkan suara auman yang menciutkan nyali. Bulu kuduku menegak, tapi menyadari di depan kami adalah jurang yang menganga. Dengan cepat aku menangkap Yuni yang sedang mencakar-cakar dahan pohon sambil meraung. Aku khawatir Yuni yang sedang kerasukan akan melompat ke jurang. Tapi usahaku dipatahkan dengan mudah. Aku hampir tak percaya Yuni yang bertubuh kecil bisa melemparku begitu saja. Kedua temanku yang lain, Ale dan Anes, membantu, tapi mereka dibanting semua begitu saja. Kemudian secara bersamaan kami bergerak dan menangkap Yuni. Bang Iden tidak ikut membantu karena Bang Amran juga memberontak berusaha melepaskan diri sambil marah-marah. Nafasku memburu. Irama jantungku berdekap kencang tidak beraturan. Aku dan Ale yang memegangi tangan kanan dan kiri Yuni dibanting ke sana ke sini dengan mudah. Tapi kami masih terus menolak melepaskan. Anes yang memegangi Yuni dari belakang juga tidak luput dari amukan Yuni. Nenek buyut, maafkan kami, Nek. Tolonglah kami, Nek. Suara Bang Iden mengiba memohon maaf. Yuni menatap mata Bang Iden lekat,
lalu perlahan menjadi tenang. Dia tidak lagi mengamuk dan bergerak liar, tapi geraman-geraman mirip harimau masih terus terdengar dari mulutnya. Begitupun yang terjadi pada Bang Amran. Dia pun mendadak menjadi tenang, matanya tertutup. Aku mengucap syukur dalam hati. Alhamdulillah. Kulihat Bang Iden menarik nafas panjang beberapa kali. Dia tampak sudah sangat kelelahan. Aku berdoa semoga Allah melindungi kami, terutama Bang Iden. Jika Bang Iden ikut kesurupan, kami semua tamat. Dek, Le, Nes, masih kuat kalian? Tanya Bang Iden. Kuat bang. Jawab kami nyaris serempak. Aku jaga Amran. Bisa kalian jaga Yuni? Jangan sampai dia berontak dan lari ke jurang. Tanya Bang Iden lagi. Bisa bang, kami akan jaga. Jawabku. Bang Iden mengangguk. Lalu dia berdiri dengan lemah sambil memapah Bang Amran. Dek, kalian jalan duluan, kata Bang Iden. Kami menurut. Anes dan Ale memegangi Yuni, dan aku berjalan paling depan sambil memegangi senter. Saat cahaya senterku kuarahkan ke jalur, aku langsung gugup. Sebelumnya jalur itu sudah kami lewati, tapi sekarang aku tidak mengenali jalur di depanku ini. Ada apa, Dek? Tanya Bang Iden. Wajahku menoleh ke arah Bang Iden. Mimik gugup dan takut jelas terlihat di wajahku. Bang, kayak mana ini bang? Jalurnya jadi ada 2 bang. Bang Iden seakan tidak mempercayaiku hingga akhirnya dia melihat sendiri. Jalur itu kini ada 2, dan kedua jalur itu tidak ada yang kami kenali sama sekali. Insting kau pilih yang mana, Dek? Tanya Bang Iden. Aku menjawab tanpa ragu. Logikanya yang kiri pasti ke jurang, bang. Yang benar yang kanan kalau instingku. Bang Iden tampak berpikir dengan keras. Kami semua diam menunggu keputusan Bang Iden. Lalu Bang Amran membuka matanya, dia menatap kami satu persatu sambil nyengir disusul tawa terbahak-bahak. Kamu gak bisa pulang. Bang Amran masih terus kesurupan berbicara di antara tawanya. Kalimat itu dia ucapkan terus-menerus dengan nada mengejek. Wajah Bang Iden langsung mengeras, lalu berteriak kencang. Semua pasti pulang. Tidak ada yang ditinggalkan. Aku terpaku menghadapi situasi yang mendadak kembali tegang. Sementara Ale dan Anes juga panik karena Yuni tiba-tiba mulai menggeliat lagi dan mulai mengaum dengan buas. Kamu gak bisa pulang. Bang Amran membentakku disusul tawanya yang seakan menertawakan ketidakberdayaan kami. Ale dan Anes berteriak-teriak saat Yuni memberontak. Mereka terbanting-banting ke kanan dan ke kiri. Lalu di antara geraman-geramannya Yuni bicara. Lompat ke jurang. Lompat ke jurang. Kami berpandangan dengan ngeri mendengar ucapan Yuni. Terutama karena posisi kami yang memang tepat di bibir jurang. Kakiku gemetar. Kabut yang menutupi jurang mengaburkan pandangan tentang seberapa dalam jurang itu sebenarnya. Pelan aku mundur menghindari tepian. Lalu sesuatu terjadi dengan begitu cepat. Aku dan Bang Iden hanya mampu mematung dengan wajah ketakutan ketika Yuni menggeram dengan kencang sambil melempar Ale dan Anes ke dalam jurang. Tubuh kedua temanku itu langsung hilang ditelan kabut, sementara suara teriakannya bergema di antara dinding-dinding jurang. Baik aku dan Bang Iden benar-benar syok, hingga kami hanya bisa mematung tidak mampu bergerak. Yuni mengalihkan perhatian pada Bang Amran yang berteriak dan marah-marah tidak karuan. Lagi-lagi kami hanya bisa melihat dengan ketakutan ketika Yuni menendang Bang Amran yang langsung terbalik ke jurang diiringi suara tawa yang mengerikan. Belum sadar sepenuhnya dengan apa yang terjadi, Yuni tiba-tiba merangsek ke arahku dan Bang Iden.
dengan gerakan seperti harimau dan mendorong kami semua termasuk Yuni sendiri masuk ke jurang sambil berteriak kencang. Semua masuk jurang. Jantungku seakan digenggam lalu ditarik dengan keras. Kabut berkelebat. Aku berteriak dengan histeris sambil menunggu tubuh atau kepalaku hancur membentur dasar jurang. Tapi dalam kepasrahan aku merasakan kakiku tidak menapak udara kosong, melainkan tanah yang padat. Dalam sekejap aku menyadari keberadaanku. Rasa takut, tak percaya dan lega berkumpul menjadi satu. Kami semua belum mati. Entah bagaimana tiba-tiba kami semua sudah ada di tengah jalur dinding lemari. Kulihat di kanan dan kiriku Ale dan Anes yang menangis terseduh-seduh. Juga Bang Idan yang wajahnya terlihat sangat syok, tapi tetap menggenggam Bang Amran dan Yuni di kedua tangannya. Dia juga yang langsung memberi kami aba-aba agar segera turun dari jalur dinding lemari ini. Saat kami tiba di dasarnya, Bang Idan segera mengangkat kedua tangannya, mengucap alhamdulillah. Lalu ku dengar dia juga berkali-kali mengucap terima kasih ke arah Yuni. Terima kasih Nenek Setu, sudah menyelamatkan kami. Alhamdulillah ya Allah. Bang Idan mengulang-ulang ucapannya. Bang Idan juga menyuruh kami berterima kasih pada makhluk yang masuk ke tubuh Yuni, juga pada Allah. Rupanya makhluk harimau itu datang untuk menolong kami. Di tempat itu kami semua beristirahat dan menenangkan deru jantung. Bang Amran tampak sudah sadar, tidak lagi mengoceh tak karuan, tapi dia sedikit linglung. Begitu juga Yuni. Walau belum sadar sepenuhnya karena masih terdengar geraman-geraman halus dari nafasnya, tapi sudah tidak bergerak dengan liar. Ale dan Anes terduduk bersandarkan batu. Seluruh pakaiannya basah oleh keringat. Bang, aku mau tanya bang. Aku bertanya pada Bang Idan sambil mendekatinya. Kalau nggak ada Nenek Setu gimana nasib kita bang? Bang Idan menjawab dengan agak malas. Mungkin sudah mampus kita semua dek. Dua jalur yang tadi mungkin sama-sama ke arah jurang. Aku menelan ludah mendengar jawaban Bang Idan. Benar, kesombongan manusia bukan apa-apa di tengah hutan belantara ini. Tanpa uluran tangan makhluk lain, kami tidak akan bisa mungkin selamat hingga ke titik ini. Kami mulai bergerak kembali beberapa saat setelah beristirahat. Sekarang kami memasuki hutan yang semakin rapat. Namun menapaki jalur yang kami kenal sungguh membuat banyak perbedaan. Sekarang kami melangkah dengan tenang. Gangguan juga tidak ada lagi seperti yang sebelumnya kami rasakan di jalur berkabut tadi. Hanya kelebatan-kelebatan yang masih sering muncul di ekor mataku. Lalu tanpa diduga, kami tiba di batas hutan. Di sebelah kananku sekarang bukan lagi pohon-pohon besar, melainkan ladang kubis sejauh mata memandang. Di pinggiran hutan aku melihat ada sebuah pondokan kayu. Cahaya yang berasal dari lampu kaleng berpendar-pendar dari pondokan itu. Rasa gembira dan syukur memenuhi dadaku. Aku langsung berlari ke arah pondokan itu sambil berteriak. Bang, kita udah sampai bang, kita selamat. Alhamdulillah. Aku berlari di antara penampang-penampang yang berisi buah-buah kubis yang besar dan tampak masak. Di antara kubis-kubis itu kadang terselip terong-terong yang besar berwarna ungu. Aku langsung teringat pada rasa laparku. Tapi itu tidak bisa menunggu. Mudah-mudahan pemilik pondokan mengizinkan kami memakan beberapa buah terong yang tampak segar tersebut. Pondokan itu dibuat dari batang bambu yang dibelah dua. Ada tangga kecil yang mengarah ke teras pondokan itu. Di teras itu tampak balai-balai kayu, sementara lampu kaleng tampak menempel di dinding. Dengan sigap, aku naik ke tangga itu dan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Aku mendengar suara salamku sendiri yang terdengar sedikit antusias. Tapi tidak ada jawaban. Setelah beberapa kali mengucap salam, akhirnya ku dengar suara dari dalam pondokan. Disusul pintu yang terbuka. Pemilik pondokan itu adalah seorang kakek berusia sekitar 60 tahun. Wajahnya tampak tidak ramah.
Lalu tanpa membalas salamku dia bertanya dengan nada yang terdengar jengkel. Ada apa? Siapa? Tanyanya. Aku menjawab sesopan mungkin. Saya Alpin, Pak. Saya mau numpang istirahat. Dia menatapku masih dengan tatapan jengkelnya kemudian bertanya. Dari mana? Dari puncak, Pak. Kami dari puncak Dempo. Jawabku. Jawabannya di luar dugaanku. Dia malah semakin tampak gusar. Lagi-lagi terjadi. Anak-anak kurang ajar. Sebenarnya buat apa kalian itu ganggu-ganggu kenyamanan penghuni Dempo? Ini selalu saja terjadi. Dia mengomel panjang lebar. Aku menoleh ke belakang dan merasa heran karena tidak melihat teman-temanku. Padahal tadi mereka tepat di belakangku tidak jauh. Mungkin sebentar lagi. Saya dan teman-teman numpang istirahat dulu, Pak. Kataku. Teman apa? Tidak ada teman-temanmu. Dia menjawab dengan galak. Belum sempat menjawab, kulihat istrinya muncul di balik pintu. Aku agak takut melihatnya. Nenek itu berambut panjang, beruban, dan awut-awutan. Wajahnya hitam dan tampak menyeramkan. Juga tampak sama tak ramahnya dengan kakek ini. Nenek itu memakai kain yang dililit di dada dan memakai kebaya model lama. Siapa, Pak? Ku dengar dia bertanya pada suaminya. Ini coba kau lihat. Ada lagi anak-anak dari atas Dempo. Kurang ajar sekali. Udah sana, kau bikinkan kopi dulu. Jawab kakek itu sambil memerintah istrinya menyeduh minuman. Tak lama dia muncul lagi dengan segelas kopi. Aku bergidik saat nenek itu menatap mataku. Tak lama dia kembali lagi ke dalam disusul oleh si kakek sambil memberikan perintah agar kopi itu diminum. Dari balik pintu ku dengar obrolan pelan kedua suami istri itu. Pak, itu ya yang kita mau panen besok? Ku dengar suara si nenek. Nggak tahu. Yang jelas bocah ini yang muncul. Jawab si kakek tadi. Tak apalah, Pak. Asal ada yang dipanen. Suara si nenek menyahut disusul sekikikan yang membuat bulu kuduku meremang. Aku langsung ketakutan. Menyesali kecerobohanku tanpa dipikir panjang tadi langsung datang ke sini. Lalu si kakek muncul lagi ke teras pondokan. Aku langsung berpura-pura tak mendengar obrolan mereka, mengambil kopi dan meminumnya. Hampir saja aku kesedak. Kopi itu luar biasa pahit. Nampaknya nenek itu lupa mencampur gula. Ayo masuk aja. Pinta si kakek padaku sambil berdiri di ambang pintu. Saya di sini saja, Pak. Istirahat. Aku menolak dengan halus. Sesungguhnya aku punya firasat buruk sejak tadi instingku mengatakan untuk pergi. Istirahat di dalam. Tidur dulu. Kamu juga mau tidur? Nada suara si kakek terdengar memaksa. Sorot matanya membuatku semakin takut. Makasih, Pak. Saya di sini saja, sambil nunggu teman-teman. Aku kembali berusaha menolak sesopan mungkin. Kakek itu menjawab dengan tata bahasa yang aneh seakan terbalik dan terdengar menyeramkan. Atau mungkin itu memang maksud sebenarnya. Sudah nggak ada lagi temanmu itu.